Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi sama gue Putri. Gue Elda. Tapi kita malam ini kedatangan tamu dari program sebelah. Kedatangan tamu. Kedatangan tamu dari Saya dibajak. sebelah. Kita pokoknya mau menarik sesepuh untuk ikutan Dedengkotnya Kimata. Dedengkotnya Kimata. Ini siapa sih ibu-ibu ini sebenarnya yang jeritan-jeritan itu ya? Kita doyannya jerit-jerit emang. Oh gitu. Dan kalian tuh ngomonginnya tuh gosip soal setan dan hantu. Enggak itu ya? doang. Enggak. Ada konspirasi gitu ya. Sejarah. Pokoknya segala hal deh. Yaudah, yang bisa dijeritin. boleh. Kalau gitu gue sekarang yang mau cerita. Boleh. Oke. Dengan Mau senang cerita hati. ya. Jadi lo mau cerita apa sih Pak malam ini Om? Berhubung gue sudah mencari gitu ya tentang keberadaan pabrik gula di Indonesia. Cuman pabrik gula itu sebenarnya dari zaman dulu itu dipergunakan sama kolonial Belanda. Dan itu banyak tersebar di Indonesia itu banyak. Nggak hanya di Jawa. Walaupun rata-rata di Jawa. Oh, oke. Nah, ini salah satu yang kalau boleh dibilang itu salah satu tempat yang gue tahu sebenarnya. Karena gue lahir dan besar di Surabaya. Oke. Dan itu bersinggungan sama Sidoarjo. Jadi pabrik gula di Jalan Tanggulangin ini, di Jalan Raya Tanggulangin ini, itu tidak sebesar yang ada di Solo, di Klaten, enggak. Memang lumayan lah, cukup lah ya, cukup besar gitu ya. Ini langsungan banget ini kayak ceritanya gue ya. Gak apa-apa. Jadi memang difungsikan sama kolonial Belanda benar-benar pabrik gula. Karena tebu itu memang salah satu tumbuhan yang atau boleh dibilang komoditi kali ya, itu yang cukup lumayan banyak saat itu. Dan mudah nggak sih kalau tebu itu sebenarnya? Gampang. Oh, gampang. Salah satu paling contoh out of topic di Malang itu bandaranya itu deket sama ladang tebu. Segitu besarnya ladang tebu itu. Nah, ini salah satunya. Di apa namanya pabrik gula yang di Sidoarjo ini memang terkenalnya di sekitar itu memang cukup lumayan banyak cerita angker lah gitu ya. Dan yang paling standar adalah selalu terlihat orang-orang berpakaian berpawakan seperti orang Belanda. Karena dari zaman bahala ya. Konteks. Udah tutup nih. Sudah. Terbengkalai nih. Terbengkalai. Oh, makanya gitu. jadi horor. Betul. Karena memang pada akhirnya memang sebenarnya itu mulai banyak berguguran itu waktu tahun 99 moneter. Krisis. Gitu ya. Nah, ini ada satu cerita yang gue coba cari itu di ngobrol sama yang namanya Pak Samsul. Pak Samsul ini tuh orang sekitar lah, ya betul, gitu ya. Dan dia tuh memang nggak pernah melihat langsung, nggak pernah mengalami, cuman selalu ada cerita yang tadi gue bilang. Banyak orang-orang berpakaian seperti layaknya orang Belanda gitu ya, dan juga ada perempuannya di situ. Di situ adalah noni-noni di situ. Dan saking ramenya, dikira malam-malam itu ada kegiatan uang ini pabriknya tutup. Tapi selalu muncul orang-orang ini dan beserta si noni-noni ini. Bunyi-bunyian. Betul. Gitu. Yang anehnya juga ini selalu muncul di malam Jumat Legi. Oh, bukan Kliwon ya? Bukan. Gitu. Manis soalnya Legi kan manis. Pabrik gula. Bisa. Nyambung nih. Legi tuh manis. Legi itu manis Legi itu bahasa Jawa. artinya manis. Mohon maaf, saya bukan akan Jawa. Nah, keanehan itu nggak cuma sekali dua kali, tapi sering gitu loh. Dan apa namanya, nggak cuma sekedar penampakan orang gitu ya, tapi kadang ada makhluk. Salah satunya itu adalah ular. Nah, iya, aku sering denger lagi. Yang ular itu selalu nutupin atau melingkarin si pabrik. Lu bisa bayangin? Gede banget tuh berarti ya. Jadi tiba-tiba nemuin kayak ada badan ular. Ini mana kepalanya? Ini mana ekornya? bentuknya? Segede itu, gitu ya. Dan kan namanya juga satu tempat banyak orang-orang di sekitar, terus pasti kan juga ada yang jualan di situ gitu lah ya. Akhirnya orang buka usaha atau apapun, kesurupan. Jadi nggak cuman penampakan sampai
kesurupan juga. Dan lebih kerennya ketika kesurupan dia bisa bahasa Belanda. Oh wow. Gitu. Tidak Langsung perlu ya, les. nggak perlu. Iya. Betul. Nah, apa namanya? Nggak cuman orang jualan, kadang-kadang gitu ya. Karena dia tuh tempatnya sudah terbengkalai, banyak pohon-pohon besar. Jadi orang yang kadang-kadang suka cuman mau beli minum, akhirnya istirahat di situ, hanya cuma sekedar nunggu sambil minuman kayak gitu-gitu tuh. Udah tuh mulai ada penampakan, ada ini, ada itu, akhirnya mereka kesurupan. Bahkan orang yang biasa cuman duduk-duduk doang kesurupan. Dia nggak pandang bulu ya, maksudnya nggak cuma penjualnya kah gitu yang emang orang sekitar. Ya. Cuman istirahat itu apa sih? Oke, baik. Saya nggak mau lewat situ. Nggak usah. Lagi pula memang sebenarnya Jalan Raya Tanggulangin sekarang sih kalau dibilang di Sidoarjo memang ya cukup ramai lah ya. Karena salah tapi satu masih tetap terjadi tuh kayak gitu Om. jalan mungkin kebelakangan sekarang ini sih mungkin enggak gitu ya. Karena juga udah Udah rame gitu ya. Setannya juga udah mulai jengah. Kurang horor kayaknya nih gue di sini, gue pindah gitu. Betul. Nah, walaupun kayaknya memang di tempat itu apa namanya? Seperti halnya di apa Cap? Yang di Solo itu Colomadu. Ya. Itu kan kawasannya sekarang bagus. Kalau yang di Colomadu bagus. Walaupun ada mesin-mesinnya, cuman itu dipakai buat ada pagelaran, ada apa namanya itu kawinan festival kayak gitu-gitu, gitu ya. Ini enggak, di sana enggak, tetap terbengkalai gedung lama itu. Iya. Terus habis gitu ada satu cerita dari Pak Samsul ini yang cukup lumayan aneh adalah tiba-tiba ada orang gini, Pak, ramai banget ya di gedung itu. Emang sering ada acara ya? Gedung mana? Itu yang kayak pabrik itu. Kalau nggak salah yang pabrik kan Pak ya? Itu mah udah nggak kepake Mas. Enggak, saya pernah lihat banyak ada acara di situ katanya. Acara apa? Kawinan. Berarti kayak ada suara dangdut koplo. Rame. Bukan, bukan. Justru kawinannya kawinan orang elit. Oh, iya. European style kayak gitu-gitu. Oke. Garden party gitu kali ya kalau European style. Gak ada Mas. Gelap aja gitu. Masa sih Pak? Katanya gitu. Iya. Terus yang saya lihat apa? Katanya gitu. Oh, dia lihat bukan hanya mendengar. Lihat, dia yang lihat. Ya berarti terang benderang gitu benerang. dong kondisinya. Tempat beneran. Nah, ada juga ini ya biasalah kayak kita gitu ya, kayak kita, kayak Kimata. Coba-coba untuk kayak penelusuran gitu loh, Cap. Setan kok dicari. Masuk ke situ mahasiswa saya beberapa orang gitu. Keluar dari sana, salah satunya lumpuh, Bos. Aduh. Dan sampai saat cerita itu keluar, nggak tahu mahasiswa itu sembuh apa enggak. Kenapa jatuh? Nggak ada kejadian jatuh, tapi keluar dari situ dibopong sama temennya lumpuh. Kayak nggak bertulang aja gitu tiba-tiba. Ya Allah, Ya kasihan. maksudnya kalau misalkan dilogikain gitu ya, kalau misalkan pabrik terbengkalai, mungkin jalanannya, mungkin dia naik tangganya rapuh atau Kepleset. apa, atau kena kaca gitu kakinya ketusuk. Ini enggak sama sekali. Betul. Nah, terus ini cerita lain adalah kayak dukun lah ya sebutannya gitu ya, orang pintar gitu. Terus dia mau ngambil sesuatu di dalam pabrik. Dia tahu nih ceritanya gitu-gitu Pak Santo. Ada yang ditanam. Iya, dia tahu tuh Mas, di dalam itu ada sesuatu. Dia mau ngambil tuh barang ke situ. Kan ada yang jaga dong. Ya namanya gedung walaupun terbengkalai tetap ada yang jaga kan. Pak, ini ngomong sama satpamnya gitu ya. Saya jadi masuk. Ya udah, bayarnya 40 juta katanya. Diketok. Jadi, oh ya namanya juga itu ya kan, dukun. Saya bisa gandain uang gitu kali ya. Di sini tuh masuk si jangan dukun kali ya, di paranormal, orang pintar lah ya. Dokter dong. Tolak angin enggak? Masuk tolak angin masuk. Bret ya gitu ya. Bukan. Masuk tuh dia. Ya kan? Nggak selang berapa lama si satpam itu nggak dapet imbalan apa-apa, soalnya paranormalnya kabur. Ya, tunggang langgang. Karena ternyata penunggunya marah.
Di mana dia nyebutin bahwasanya lo mau gua kasih iya, tapi gua minta tumbalnya orang. Kabur secabur-kaburnya, dan security itu pun kabur. Oh, security itu belum nggak CS? Enggak, karena cuman namanya juga penunggu. Dia si security kabur karena ditampakin juga. Bukan, jadi karena si paranormal itu kabur, ditanya kenapa katanya. Ya, soalnya dia minta nyawa, Pak. Kabur. Oh, takut dia jadi tumbal. Nah, itu. Iya. Sampai pada akhirnya udah completely itu di close, nggak boleh ada orang masuk. Mau penasaran sekalipun kagak boleh. Security pun akhirnya nggak ada juga. Nggak ada. Jadi cuman ya ada tetap ada yang jagain, cuman mau alasan apapun nggak boleh masuk. Kenapa nggak dipugar ya kayak gitu ya? Nah kalau Colomadu itu kan memang jadi museum kan. Jadi museum. Itu bagus banget sih. Jadi museum. Cuman nggak tahu ya sekarang, mungkin nanti kita cari tahu itu akhirnya jadi apa. Gitu. Walaupun kadang-kadang ada orang yang suka iseng mau foto atau apapun gitu ya, pengen foto-foto gitu. Ya muncul tuh di foto itu si Noni itu ada. Suka muncul tuh ada si mas Mister gitu. Oke. Mister gitu. Nah, yang kedua masih di Jawa, namanya Seranit di daerah Banyuwangi. Oh, Banyuwangi sih nggak jauh ya. Standar bangunannya arsitek Belanda, putih. Bayangkan Lawang Sewu, putih. Banyak pintu dong berarti. Bukan dong. Arsiteknya. Oke. Apa namanya? Seperti ini ya. Seperti ini. Okay. Ini hitam. Nanti ada di gambar-gambar. Oh gitu. Kalau dijeritain gini, di mata nggak ada ya? Oh, kalau dijeritan kita begini ntar gambarnya keluar. Oh gitu. Oh keren. Terus dan selalu di pabrik gula itu pasti ada cerobong asap gede gitu ya. Dan yang pasti untuk mengangkut gula pasti ada lintasan rel kereta api. Coba ke Colomadu. Iya. Ada rel kereta apinya. Ada. Rel itu hanya khusus untuk nganter tebu. Dari ladang ke pabrik. Ya. Kolonial Belanda dari tahun 1895. Ya, terus mulai itu berangsur-angsur udah nggak ada, maksudnya penjualan produksi gulanya mulai merosot gitu ya. Habis gitu diubah menjadi pabrik asbes. Asbes itu masuk keramik gak sih? Enggak, genteng. Oh genteng ya, asbes ya. Ya, terus habis gitu berubah fungsi lagi jadi pabrik pembuatan kapal. Karena Banyuwangi deket laut. Nah, dan sekarang menjadi salah satu tempat yang cukup bersejarah gitu ya. Cukup angker juga. Ceritanya kalau di sini itu banyak yang kapal itu tiba-tiba pindah ke dermaga. Jadi lagi dibikin, tahu-tahu udah di dermaga. Oh bagus dong. Biar gampang angkutnya ya. Iya. Cuman ya di dermaga hilang juga. Gitu. Ya. Lucu ya. Betul. Nah sekali lagi, ingat gak tadi cerita yang di Sidoarjo, ular? Ini naga. Oh wow. Yang ngelilingin itu bangunan sampai melingkar ke cerobong asap. Berarti lebih gede lagi ya. Naga. Cuman sekali lagi, ini cerita rakyat. Okay. Urban legend ya. Urban legend. Orang nonton ono nogo gitu. Kalau bahasa Jawa. Nogo sari. Ono nogo itu makanan. Isi pisang. Beda. Lapar ya. Susah nih kalau belum buka puasa kayak begini. Nah, yang terakhir adalah pabrik gula Sragi. Sragi ini di daerah Pekalongan, aktif 1837. Dibangunnya 1837 sampai 1838 tahun tuh. Bangun itu. Pengoperasiannya lancar gitu ya. Tapi akhirnya ya seperti biasa, ya kan? Mangkrak gitu ya. Oh, berarti ini yang paling istilahnya yang masa zaman-zaman sekarang masih beroperasi ya? Masih lumayan. Daripada yang lain. Betul. Ya. Dari bulan Maret hingga April atau biasa disebut gilingan gitu ya. Gilingan bukan beda istilah gitu ya. Nah, biasanya itu
mereka tuh bikin acara tasyakuran gitu ya, namanya Pasar Tiban. Mitosnya, jika terjadi mitos tersebut mengatakan jika tradisi ini tidak dijalankan, jadi kalau nggak bikin pasar itu atau acara tasyakuran itu, maka akan ada terjadi sesuatu yang menimpa di desa Seragi tersebut. Bencana gitu ya. Kayak ada bencana gitu ya. Misalnya harus kayak mungkin bahasa lainnya tuh kayak sesembahan untuk para roh-roh pengantin di masa penjajahan Belanda yang dijadikan korban oleh tentara Belanda. Yang biasanya disebut pengantin gelepung. Gitu. Jadi kayaknya itu mereka itu kayak disuruh untuk bikin pagelaran. Kayak gitu-gitu loh ya kan. Terus mabok-mabokan acara ada itu. sajian-sajian berarti ada kan. sajian-sajian. Ya, party lah pokoknya. Terus diiringin dengan tari ronggeng sama gamelan. Nah acaranya tuh selalu dibikinnya tuh seperti itu, gitu ya. Nah, yang lebih mengerikannya adalah ini cukup sadis sih sebenarnya. Jadi para penari itu, gitu ya, pada saat lagi mau pembangunan mungkin ya, kalau nggak salah gitu. Itu mereka si penari-penari ini dikorbankan ke dalam pondasi si pabrik. Oh, tetap tumbal ujung-ujungnya. Iya. Dijadiin tumbal. Jadi boy itu wah der atau kok gelegak ke belakang gitu, dijatuhin, pokoknya disengaja. Akhirnya mereka jadi arwah gentayangan dari penari ronggeng. Ih serem banget. Ronggeng, gue pernah baca tuh ronggeng buku Paru. Nah, si penari-penari ronggeng ini tuh suka menampakkan diri kadang-kadang ke laki-laki gitu ya. Menggoda. Lebih seringnya adalah menggoda. Diajak kayak gitu. Jadi diajak, nah kan mereka tuh kan suka bikin acara, terus nanti mereka muncul di situ. Dibawa hilang. Ikutan deh. Betul. Jadi tumbal. Gitu ya. Nah itulah kenapa nggak boleh enggak untuk bikin acara gitu ya. Habis gitu kan nggak mungkin sesembahan mesti harus orang lagi kan. Jadi mereka itu bikin seolah-olah dari bukan tanah liat ya, dari tepung lah ya gitu ya, dipadetin. Lempung. Jadi itulah namanya gelepung gitu ya. Lempung ini atau tanah liat ini dibikin seolah-olah sebentuk seperti pengantin. Nah itu tuh untuk jadi kayak enggak juga. Itu pun juga udah diisi sebenarnya gitu. Pembuatan manting gelepung harus diterusin ke anak cucu dan nggak boleh orang lain. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Gitu. Jadi sebenarnya tradisi ini itu jatuhnya kayak turun menurun. Dan sampai sekarang masih dilakukan? Ya, masih. Diarak pengantin itu ke desa Seragi itu diarak gitu, pada pengantin dibikin sepasang pengantin gitu, dibawa gitu. Ada akad nikahnya. Dengan ini dong jin berarti. Dengan jin. Dibawa kemana-mana sambil bawa akad nikahnya itu di atas timbang tebu itu kayak apa sih namanya? Ya, timbangan sebenarnya kayak timbangan. Nah, itu yang representatif dari si pabrik gula tersebut. Timbangan besi gede gitu ya. Gitu. Dan itu diarak terus sampai ke pabrik, di mana berakhirnya jadi dari desa diarak ke pabrik gula itu, lalu dimasukkan ke dalam pondasi penggilingan tebu, diikuti dengan sesembahan yang lainnya. Jadi supaya tetap gitu. Iya. Oh iya, jadi dulunya si penari ronggeng digantiin lah sama si tepung-tepung ini. Cerita-cerita ini sebenarnya banyak di luaran sana ya. Kalau misalnya ini sebutannya apa? Penonton yang jeritan. Nggak ada. Penonton jeritan. Kalau mau lebih detail gitu ya. Ceritanya tuh banyak. Gitu. Pabrik gula dimanapun tempatnya. Salah satu aku boleh cerita sedikit di Colomadu itu bagus. Tempatnya
keren lah gitu ya. Terus habis gitu ada resto, ada kafe, bisa ngelihat mesin penggilingannya segede-gede gambreng itu. Terus ada aula besar gitu ya, ada aula besar, ada panggung kayak amphitheater gitu, gede banget gitu. Dah di situ ada acara. Nah, pada saat itu aku lagi kunjungan ke sana untuk survei gitu ya. Untuk event. Dan memang tempatnya masih kerasa. Hawanya nggak enak ya? Hawanya itu energinya masih ada di situ. Energi yang dirasakan di sana dan sempat diamini sama orang-orang itu adalah arwah para pekerja. Iya, yang menjadi tumbal. Entah itu sakit, entah itu memang dia dikorbankan gitu ya. Sampai kalau nggak salah itu ada cerita di sana itu nggak boleh keluar setelah maghrib. Jadi pabrik itu beroperasinya nggak sampai malam. Gitu. Karena apa? Ya itu tadi. Karena banyak gangguan yang membuat orang jadi berhalusinasi yang pada akhirnya entah itu bunuh diri atau kecelakaan yang wajar gitu loh jadinya. Oh ya kecelakaan ini gara-gara ini gitu. Apalah itu gitu ya. Tapi sebenarnya di ujungnya itu gara-gara memang ada triggernya itu. Bisikan kah atau ajakan kah, nggak tahu. Tapi itu yang selalu terjadi. Itulah pabrik gula yang ada di Indonesia. Dan rata-rata memang pekerjanya itu adalah orang-orang sekitar pada zaman itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa pabrik gula yang mengimport para pekerja di luar dari daerah tersebut. Seperti itu. Kayaknya bakalan ada film juga deh dalam waktu dekat ini tentang pabrik gula. Aku pernah lihat di mana gitu. Udah keluar kayak trailernya ya? Beberapa trailer ya ada gitu ya. Itu juga daerahnya daerah emang tempat itu asli kayaknya lokasinya. Asli. Kalau nggak salah banyak yang mengira-ngira sih sebenarnya tempat itu, cuman salah satunya itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah. Tapi di luar Jawa emang nggak ada ya Om ya? Atau karena memang nggak ada tebunya nggak tumbuh? Sebenarnya sih Belanda paling besar. Itu memang di tanah Jawa. Karena pangan di sini di Jawa di tanah Jawa itu kan jauh lebih subur lah ya. Kurang lebih seperti itu. Walaupun di pulau lain seperti di Sumatera dan Kalimantan ada gitu. Cuman memang tidak sehits Pulau Jawa. Pulau Jawa itu salah satu, bahkan di Batavia sendiri dulu zamannya pasti namanya Batavia, itu salah satu lalu lintas terbesar laut. Lalu lintasnya ada di sini di Pulau Jawa. Penyebaran agama paling besar di Pulau Jawa. Sehingga sentralisasi terpusat dari kolonial Belanda itu ada di tanah Jawa. Gila. Nih gue kayak mesti harus ngomong sama Om Hao nih kayak ini. Iya. Ya, yang tahu sejarah. Udah ya. Oh ya, di channel sebelah ya. Boleh tuh diundang ke kita. Kejeritan. Di program sebelah. Oh, iya. Ya kita satu masih channel. masih satu payung. Oh. Kita satu payung, ya benar. Jadi kalau Om Bre Mas Bre jangan lupa nonton ibu-ibu dua ini gitu ya. Mereka itu memberikan informasi sebenarnya. Iya. Ya kan? Nggak cuma sekedar hal yang mistis tapi kontroversi. Katanya begitu. Kontroversi itu yang oke lah. Segitu kali ya ceritanya dari saya ya. Dari saya. Jadi nanti kalau ada filmnya kita nobar ya? Boleh. Seru tuh kayaknya. Boleh. Terakhir kapan ke pabrik gula kapan Om? Yang Colomadu itu sekarang udah jadi tempat wisata dong? Bagus. Iya ya. Keren. Bener-bener sampai kayak ada kayak apa sih yang laser anak-anak main gitu-gitu. Bagus. Tempatnya tidak. Tapi malam nggak bagus. Bagus. Malam bagus. Maksudnya tempatnya itu tidak angker sebenarnya, enggak gitu. Cuman buat yang sensitif, hawanya mungkin masih kerasa di salah satu tempat-tempat tertentu ya gitu ya. Bagus kok tempatnya. Bagus banget. Salah satu tempat yang paling bagus yaitu Colomadu. Yang hidup sekarang itu aja. Nggak tahu. Kalau yang lainnya aku nggak tahu. Cuman memang yang di Solo ini itu bagus tempatnya. Banyak event kok di situ. Pagelaran pas apapun. Pas gua kesana juga pas lagi ada event kok di situ. Dan itu gedungnya itu selalu di projection untuk jadi wall
wall visual lah. Kayak kota tua. Ya, Oh. kayak kejadian kalau di kota tua kayak di apa Kota itu, di tua mapping. aja aku tidak berani. Dia takut sama kota tua. Aku tuh pengen ikut Kimata penelusuran Om. Cerita mau diikutan nih penelusuran. Ya udah nanti ikut Boleh. ya, boleh. Silakan. Cuman nggak ke pabrik. Lo kenapa silakan? Situ ikut. Iya harus digeret Kita yang ke ini. mana ya? Aduh, aku deg-degan nih. Berani cerita tapi nggak berani samperin. Ayo ya, nanti ikut sama Kimata ya. Bapak ikut ya? Iya. Oke. Insya Allah. Sip. Insya Allah. Ya Allah. Tungguin aja ya pokoknya guys. Ibu-ibu jeritan ikut Kimata Boleh menjerit nggak di sana? Boleh. Oh boleh boleh. banget. Boleh. Aduh, Segitu oke, aja baik. ceritanya. Ya. Jadi udah nih Om. Udah Tapi lah. jangan cuma sekali loh. Nanti kita ceritain lagi. Nanti aku datang lagi deh. Asik. Oke. Schedule padat soalnya. Oh, banyak. Oke. Aduh, Baik. Ya udah deh guys. Berhubung Om Fu udah selesai nih ceritanya. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Boleh yang mau komen-komen, request-request, mau kita bahas apa lagi? Oke. Di sini bisa request ya? Bisa, boleh. Oh, request topik itu boleh. Boleh. Kasih ide gitu. Oh, iya. Atau mau request Om Fu balik lagi ke sini mungkin. Oh, aduh. Ya Gitu. boleh deh. Nanti kita Mau cerita-cerita apa ya Boleh. kan? Cerita Nanti pengalaman ceritain. langsung dari Boleh. sesepuh. Dedengkot Dedengkot. Kimata. Kalau kita kan newbie, anak baru, New kita kids on anak the block. magang. Kita intern. Ya udah pokoknya jangan lupa di subscribe, Likes. terus di komen yang tadi tuh ide-ide. Terus lonceng gimana Pak kalau di Kimata? Cleaning. Itu dia. Oke guys. Udah ada super thanks ya di sini ya kayaknya. Kalau nggak salah. Udah ada. Belum. Belum ada yang ngirim. Ayo Oh. dong. Kirim juga super thanks di sini. Kirim super thanks yang banyak. Oke. Oke lah kalau gitu. Bye Thank you. guys. Deh, sampai ketemu lagi. Yuk ke pabrik gula. Colong aja.